kelas. Lalu bagaimana saudara perkembangan laporan kasusnya ini? Kita akan segera membahasnya sebagai sebuah keprihatinan, sebagai sesama orang tua. Mungkin kita akan banyak belajar dari kasus ini. Hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi, para narasumber pagi ini untuk membahas persoalan yang terjadi di Banjarmasin ini. Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin, Kompol Thomas Afrian, juga psikolog remaja Novita Tandri. Mbak Novita, Pak Thomas, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ke Pak Thomas dulu. Sekaligus sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saya sebagai orang tua ingin belajar dari kasus ini, dan mungkin banyak pemirsa Sapa Indonesia Pagi juga sebagai orang tua kita harus belajar banyak dari kasus ini tampaknya. Pak Thomas, dalam penyelidikan ini apakah masih ada dugaan sudah dipastikan bahwa ini karena kasus bullying, Pak Thomas? Pak Thomas masih di mute mungkin atau masih dimatikan? Halo ya Mas. Ya. Baik, dapat kami sampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan dari penyelidik di lapangan, memang dapat kami pastikan penyebab ataupun motif dari penganiayaan yang terjadi di salah satu SMA negeri di Banjarmasin ini penyebabkan karena sakit hati karena dibully ya. Hal ini dapat kami pastikan lagi karena mengingat dari beberapa saksi-saksi, rekan-rekan atau teman dari pelaku dan korban. Di sini ada juga screenshot chatnya seperti itu. Ya, Pak Thomas, sementara kan kita juga mengetahui dari perkembangannya di media bahwa orang tua korban melaporkan ke kepolisian bahwa anaknya tidak pernah melakukan bully. Nah, bagaimana perkembangan kasus dari pelaporan orang tua korban ini, Pak Thomas? Untuk pelaporan dari perkara ini tersebut saat ini sudah memasuki tahap penyidikan, di mana untuk pelaku sendiri saat ini sudah ditetapkan sebagai ABH, mengingat pelaku ini masih berusia 15 tahun. Ya, ingin tahu sedikit Pak Thomas, beberapa hal yang mungkin kami bisa mengetahui. Benar ya, fakta-fakta maksud saya Pak Thomas dari penyelidikan yang dilakukan kepolisian, ini sebetulnya mereka antara korban dan pelaku adalah teman sejak SD, begitu? Benar Mas, hal tersebut juga dijelaskan dan diterangkan dari pelaku dan beberapa saksi-saksi kerabat atau teman dari pelaku sendiri. Ini antara pelaku dan korban ini juga merupakan teman. Ya, Pak Thomas, apa tindakan bully yang disampaikan oleh pelaku yang selama ini sampai membuat sakit hati dan membuat pelaku nekat melakukan tindakannya? Juga dari saksi-saksi yang mungkin sudah diperiksa, apa sebenarnya yang dirundung? Untuk perbuatan bully yang dilakukan berdasarkan keterangan yang kami dapat ini berupa masih verbal, Mas ya. Jadi lain dengan bully kalau yang sifatnya fisik itu kan kita dapat melihat ada bekas, ada rekam jejak langsung, ya, mungkin dari visum. Namun kalau dari verbal ini kita juga berdasarkan beberapa keterangan-keterangan saksi yang kita dapat, termasuk kita korelasikan dengan petunjuk-petunjuk yang ada dari bukti komunikasi melalui chat dari rekan-rekan saksi lainnya. Demikian. Oh begitu, jadi bulinya atau perundungannya ini melalui kata-kata atau verbal. Ini saya garis bawahi, saya ulang bahwa ini pun termasuk dalam bully, pembelajaran bagi kita semua, dan bisa membuat orang sakit hati atau menjadi nekat seperti pelaku dalam kasus ini, paling tidak sampai sejauh yang Pak Thomas sampaikan hasil penyelidikan dari kepolisian. Saya ke Mbak Novita. Mbak Novita, ini keprihatinan sekali bagaimana kemudian saya dari sisi ini masih 15 tahun. Mereka teman akrab sejak lama, tetapi sebuah tindakan verbal mungkin melalui chat di handphone ini ternyata bisa memicu pelaku berbuat nekat seperti ini. Apa itu Mbak Novita yang menjadi dari sisi psikologis, apa yang membuat seseorang bisa sampai seperti itu,
Mbak Novi? Baik, Mas Bayu. Sebenarnya pada dasarnya, pada hakikatnya, manusia itu suka berkuasa, ingin menguasai orang lain dalam skala yang kecil sampai yang skala yang besar. Itu hakikat manusia, menguasai orang lain, menguasai benda-benda yang ada di sekitarnya. Dengan skala yang kecil kita berada di dalam rumah, lalu beranjak kepada sekolah. Nah, bicara tentang penindasan yang dilakukan atau perundungan yang disebut dengan bullying yang terjadi sekarang di sekolah dengan anak umur 15 tahun, kelihatannya sederhana, adalah dengan verbal, dengan kata-kata, dengan kalimat. Sekarang ada kecenderungan bergeser, Mas Bayu, bahwa bullying tidak lagi dalam bentuk secara fisik, tetapi dalam bentuk secara verbal alias kata-kata atau cyberbullying melalui WhatsApp, sosial media yang lainnya, Instagram, Facebook, Twitter, Thread, yang sekarang di zaman AI ini, IoT ya, zaman teknologi. Jadi sebenarnya pada hakikatnya ini sudah ada. Nah, ini yang harus diajarkan dari rumah, dari sekolah. Caranya bagaimana? Adalah pemberian efek jera. Jadi konsekuensi atas bullying yang tidak dibenarkan, baik dalam bentuk fisik, verbal yang biasanya dianggap enteng, harus dengan keras, dengan tegas, Mas Bayu. Ya, kita setuju untuk ini. Nanti kita akan sampai, atau ingatkan saya Mbak Novita, bahwa saya ingin kita semua belajar bagaimana kalau ada anak kita, atau bahkan diri kita sendiri juga harus memperhatikan ini, bahwa jari jemari kita, terutama ibu jari ketika kita menggunakan gawai kita, ada bisa saja kata-kata yang mungkin menyakiti orang lain dan bisa menjadi pasal pidana. Saya ke Pak Thomas bentar. Pak Thomas, dengan usia pelaku dan korban yang masih 15 tahun, kepolisian melibatkan siapa saja dalam penanganannya sehingga kemudian kita berharap ini tidak salah langkah karena mereka menjadi ABH, anak berhadapan hukum. Pak Thomas, siapa saja yang dilibatkan? Baik, untuk penanganan perkara seperti yang kami tangani saat ini, kami berkoordinasi dengan UPTD PPA dari Kota Banjarmasin sendiri, termasuk dari Bapas dan dari psikolog. Ya, Pak Thomas. Bagaimana? Karena mengingat pelaku ini kan umurnya 15 tahun. Nah, seperti yang kita lihat di video yang sudah viral, Mas, itu kan kita lihat kalau kita analisa dari kasat mata ya, kita lihat itu kan pelaku datang dengan tenang, di mana padahal situasi di kelas itu termasuk ramai kan seperti itu. Betul. Jadi kalau dilihat adanya mungkin ada pertengkaran sebelumnya, kemungkinan kan ada dari rekan-rekan sesama siswa itu akan ada melakukan upaya pencegahan. Namun mungkin analisa dari hasil pemeriksaan kami, korelasinya di situ pelaku datang memang tidak ada yang menduga dan diduga untuk melakukan perbuatan tersebut. Sampai begitu setelah melakukan perbuatannya terhadap si korban, pelaku sempat keluar itu pun yang lain terlihat masih terkesima, tidak percaya seperti itu. Ya, oke. Nah, hal ini juga perlu, saya setuju dengan Mbak Novita terkait bullying tersebut. Walaupun pada prinsip awalnya usia-usia remaja tersebut hakikat dalam mungkin bullying tingkat lebih tinggi daripada canda ya. Itu tujuan awalnya kan untuk mempererat hubungan pertemanan, kekerabatan. Namun demikian perlu diketahui bahwasanya apakah yang dibullying ini situasinya, kondisi psikisnya ini netral ataupun tidak terjadi pada tingkatan yang berada di bawah. Karena kalau situasi psikisnya si yang dibully ini masih tingkatan standar atau netral, saya rasa tidak akan masuk mungkin dalam hati seperti itu menjadi suatu unek-unek yang ditahan-tahan, akan diluapkan juga ke sesama temannya. Nah, hal ini mungkin berbeda ya kalau kita lihat di perkara yang terjadi ini. Iya, baik. Terbayang Pak Thomas. Mbak Novita, tanggapan sedikit berkaitan dengan kondisi psikologis pelaku terutama yang sampai saya bahasanya kalau dari Pak Thomas menceritakan dan melihat videonya, walaupun kami kaburkan karena ada unsur kekerasan, cukup tenang dan merencanakan. Jadi ini seperti dia sudah
sudah sampai puncaknya gitu Mbak Novita, bahwa kemudian dia ingin melakukan sesuatu terhadap teman dekatnya ini yang sekarang menjadi korban. Mbak Novi, itu sampai titik ini apakah karena karakter si pelaku memang rentan bisa melakukan itu, atau dia sudah sampai pada puncaknya, dia udah nggak tahan lagi dan dia mau membalas, Mbak Novi? Baik Mas Bayu. Ini kalau dilihat mereka berteman ya dari SD Iya. ya. Karena kedekatan ini yang ada, kok malah teman dekat sendiri yang melakukan bullying. Yang tadi akhirnya terus mungkin tidak tahan, eksplosif, tidak dibenarkan dengan cara seperti ini tentunya. Tetapi harus juga kita sikapi bahwa bullying, ejekan, guyonan, candaan yang dilakukan terhadap korban yang tadinya menjadi korban, ini sudah ditahan. Mungkin pernah melaporkan kepada gurunya, tetapi saya media juga ya dari Kompas juga bahwa diminta untuk sabar. Nah, sabarnya ini mungkin bertahun-tahun, olokan ejekan ini secara verbal terus-menerus tidak berhenti, karena sekali lagi tadi seperti Pak Thomas tadi sampaikan bahwa tidak ada bukti-bukti secara psikis gitu ya, karena candaan ini, ejekan. Tetapi bicara tentang ejekan, candaan, godaan ini akan berdampak secara psikis itu sangat panjang di masa depan. Psikis atau emosional, gangguan emosional bisa terjadi. Gangguan tidur, gangguan makan, kecemasan, panik, ini bisa terjadi dengan anak-anak yang mengalami bullying ini. Ini banyak sekali terjadi di dalam ruang konseling saya, Mas Bayu. Jadi mungkin kita harus bersama-sama benar-benar menggunakan mulut kita secara verbal dari orang tua sebagai contoh, karena satu contoh dari orang tua itu akan lebih jauh berkuasa dibandingkan 1000 kata-kata yang keluar dari mulut kita. Jadi bagaimana orang tua juga bersikap di dalam rumah untuk tidak memberikan candaan-candaan yang mengejek kepada anggota keluarga sendiri maupun terhadap teman-teman. Terkadang orang tua suka juga bergosip dalam arti membicarakan kejelekan orang lain. Dan ini bisa turun kepada anak-anak yang notabene bisa menjadi pelaku bullying dan melakukan hal yang sama di sekolah. Jadi memang menjadi contoh di dalam rumah, lalu sekolah juga harus punya program pencegahan, intervensi, dan sosialisasi yang efektif, Mas Bayu. Sehingga hal ini bisa ditekan, bahkan bisa kita pelan-pelan hilangkan di dalam sekolah kita. Masuk di dalam kurikulum mestinya, Mas Bayu. Iya, sekali lagi ini akan menjadi banyak hal dari perbincangan kita pagi ini yang mudah-mudahan menjadi catatan-catatan bagi kita orang tua, bagi Anda pemirsa Sapa Indonesia Pagi mungkin yang juga berprofesi sebagai pendidik dimanapun berada. Pak Thomas, Mbak Novita, kita sambung. Saya harus jeda sebentar dan kemudian kita kembali lagi dengan upaya-upaya menangani, belajar daripada kasus yang terjadi di Banjarmasin dan sekarang ditangani oleh Pak Thomas dan kolega di kepolisian di sana. Kami segera kembali.